Korban bantah anak bos toko roti punya keterbelakangan mental, sebut sering ikut meeting. George Sugama Halim, anak pemilik toko roti di Cakung, Jakarta Timur, pelaku penganiaya karyawati toko roti, diduga memiliki keterbelakangan mental. Hal itu diungkapkan oleh pihak toko kue Lindayes saat mengeluarkan pernyataan resmi terkait kasus yang menimpa George. Namun, korban selaku karyawati toko tersebut, Dwi Ayu Darmawati, 19, membantahnya. Menurutnya, George tidak memiliki keterbatasan dan dalam kesehariannya normal. Dia normal kok, orang sering meeting sama orang. Pertemuan juga sama orang, katanya seperti dikutip dari YouTube Uya Kuya yang tayang pada Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. Bahkan, kata Dwi, George menjabat sebagai kepala toko di cabang Kelapa Gading. Di Cakung dia posisinya anak bos tapi dia megang cabang di Kelapa Gading, pungkasnya. Korban Dwi Ayu mengatakan aksi penganiayaan yang dilakukan George sudah berulang kali. Hal ini yang membuat dirinya tidak tahan hingga melapor ke pihak kepolisian. Dwi Ayu pun mengungkap bila George sempat menyatakan dirinya tidak bisa diseret ke penjara. Sebelum kejadian ini saya pernah dilempar meja, tapi tidak mengenai saya dan saya dikatain babu dan orang miskin. Dia merendahkan saya dan keluarga saya. Dia juga sempat ngomong, orang miskin kayak lu nggak bakal bisa masukin gua ke penjara, gua kebal hukum, kata Dwi Ayu saat dihubungi, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. Lalu, aksi penganiayaan itu mencapai puncaknya pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024, lalu. Kala itu, pelaku meminta korban untuk mengantarkan pesanan makanannya. Namun permintaan itu ditolak oleh Dwi Ayu karena tengah bekerja. Apalagi, permintaan itu bukan masuk dari tugasnya dan sudah ada perjanjian dengan adik pelaku jika dia tak mau melakukan apa yang disuruh George. Bahkan, George juga menelepon ibunya yang merupakan bos korban soal penolakan yang dilakukan korban. Saat itu, ibu George malah mendukung korban dan meminta agar membawa makanan itu sendiri. Meski demikian, saat itu pelaku malah mengamuk hingga melakukan penganiayaan. Korban dilempar menggunakan beberapa barang termasuk kursi hingga membuat kepala korban bocor. Akhirnya setelah saya tolak berkali-kali dia marah dan melempar saya pakai patung batu, kursi, meja, mesin bank dilakukan berkali-kali dan semua barang yang dilempar oleh si pelaku semua kena tubuh saya, katanya. Setelah saya dilempari barang di situ bapaknya pelaku narik saya dan suruh saya pulang tapi tas dan HP saya masih tertinggal. Di dalam pas saya mau ambil tas dan HP saya di situ saya dilempari lagi pakai kursi berkali-kali akhirnya saya kabur dan terpojok tidak bisa kemana-mana, imbuhnya. Selain dirinya, Dwi pun menyebut ada korban lain yang juga merupakan karyawan yang diperlakukan serupa oleh George. Bahkan, beberapa orang pun memutuskan untuk berhenti bekerja. Untuk itu, Dwi meminta agar kasusnya bisa diselesaikan secara cepat oleh pihak kepolisian agar ada efek jera untuk George dan tidak menimbulkan korban lain. Anak bos toko roti kini ngaku hilaf usai jadi tersangka penganiayaan karyawan. Anak pemilik toko kue pelaku penganiayaan pegawai di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur berdalih hilaf melakukan aksinya. Saat dihadirkan dalam ungkap kasus di Mapolres Metro Jakarta Timur, pelaku George Sugama Halim beralasan hilaf menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, hingga babak belur. Hal ini disampaikan George saat menjawab pertanyaan Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali terkait alasan menganiaya Dwi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024 lalu. Hilaf, saya hilaf, kata George yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan di Mapolres Metro Jakarta Timur, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. George yang mengenakan baju tahanan tak banyak bicara saat dihadirkan dalam ungkap kasus di Mapolres Metro Jakarta Timur. Dia hanya tertunduk dan tampak sekali mengusap matanya. Bahkan saat Nicholas menanyakan George menyesalkan atas tindak penganiayaan yang mengakibatkan Dwi terluka, George hanya menjawab pertanyaan dengan isyarat mengangguk. Sementara saat ditanya awak media terkait alasan saat penganiayaan sempat menyuruh Dwi untuk mengantar makanan ke kamar, George enggan menjawab pertanyaan. No comment, ujar George. Padahal bila mengacu keterangan disampaikan Dwi, sebelum melakukan penganiayaan George sempat menyuruh korban mengantarkan makanan ke ruang kamar pribadinya. Kala itu Dwi menolak permintaan karena George menyuruhnya dengan kalimat tak sopan, dan sebelumnya Dwi pernah menjadi korban kekerasan dilakukan George saat bekerja. Tapi George yang tidak terima permintaannya ditolak korban justru melemparkan patung, mesin EDC, kursi,
dan Loyang hingga Dwi mengalami pendarahan di kepala dan luka memar. George yang dijerat pasal 351 KUHP dan pasal 351 ayat 2 juga enggan menjawab pertanyaan awak media saat ditanya alasan berkali-kali melakukan penganiayaan kepada Dwi. Kemudian pertanyaan apakah terdapat pegawai toko kue selain Dwi yang menjadi korban penganiayaan, dan pertanyaan terkait video viral ketika George melempar meja ke arah pegawai toko. Garang saat aniaya, tangis anak bos roti pakai baju tahanan dan tangan diborgol. Anak pemilik toko kue pelaku penganiayaan pegawai di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur berdalih hilaf melakukan aksinya. Saat dihadirkan dalam ungkap kasus di Mapolres Metro Jakarta Timur, pelaku George Sugama Halim beralasan hilaf menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, hingga babak belur. Hal ini disampaikan George saat menjawab pertanyaan Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali terkait alasan menganiaya Dwi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024 lalu. Hilaf, saya hilaf, kata George yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan di Mapolres Metro Jakarta Timur, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. George yang mengenakan baju tahanan tak banyak bicara saat dihadirkan dalam ungkap kasus di Mapolres Metro Jakarta Timur. Dia hanya tertunduk dan tampak sekali mengusap matanya. Bahkan saat Nicholas menanyakan George menyesalkan atas tindak penganiayaan yang mengakibatkan Dwi terluka, George hanya menjawab pertanyaan dengan isyarat mengangguk. Sementara saat ditanya awak media terkait alasan saat penganiayaan sempat menyuruh Dwi untuk mengantar makanan ke kamar, George enggan menjawab pertanyaan. No comment, ujar George. Padahal bila mengacu keterangan disampaikan Dwi, sebelum melakukan penganiayaan George sempat menyuruh korban mengantarkan makanan ke ruang kamar pribadinya. Kala itu Dwi menolak permintaan karena George menyuruhnya dengan kalimat tak sopan, dan sebelumnya Dwi pernah menjadi korban kekerasan dilakukan George saat bekerja. Tapi George yang tidak terima permintaannya ditolak korban justru melemparkan patung, mesin EDC, kursi, dan loyang hingga Dwi mengalami pendarahan di kepala dan luka memar. George yang dijerat pasal 351 KUHP dan pasal 351 ayat 2 juga enggan menjawab pertanyaan awak media saat ditanya alasan berkali-kali melakukan penganiayaan kepada Dwi. Kemudian pertanyaan apakah terdapat pegawai toko kue selain Dwi yang menjadi korban penganiayaan, dan pertanyaan terkait video viral ketika George melempar meja ke arah pegawai toko. Izin ya mas, cukup mas ya, tutur George. Sebelumnya, Dwi menjadi korban penganiayaan dilakukan anak pemilik toko kue tempatnya bekerja di Cakung, Jakarta Timur pada Kamis, tanggal 17 Desember tahun 2024, sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Korban dianiaya hingga mengalami pendarahan di kepala, memar di tangan, kaki, paha, dan pinggang saat sedang bekerja oleh anak laki-laki pemilik toko George Sugama Halim. George sempat melempar patung, mesin EDC, kursi, dan loyang untuk membuat kue hingga mengakibatkan Dwi mengalami pendarahan di kepala, memar di tangan, kaki, paha, dan pinggang. Usai kejadian Dwi sudah melaporkan kasus ke SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Tapi setelah 2 bulan berlalu dia tidak kunjung menerima informasi penetapan George sebagai tersangka. Bos toko roti ajak korban lapor polisi, bela karyawan yang dianiaya anaknya. Pegawai toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang dianiaya anak bosnya belum menerima gaji pada Oktober tahun 2024. Padahal, pemilik toko sebelumnya mendukung pegawai tersebut melaporkan sang anak ke polisi. Dikutip dari Kompas.com, korban berinisial D mengaku tak tahu alasan gaji terakhirnya belum dibayar pihak toko. Ia pernah diminta oleh bosnya untuk datang langsung ke toko roti guna mengambil gaji. Namun, D enggan datang karena takut dengan pelaku yakni George Sugama Halim. Gaji saya enggak dikasih, disuruh transfer enggak mau. Malah saya disuruh datang ke toko, ujar D, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Ternyata bukan hanya korban yang belum mendapat gaji setelah keluar dari toko tersebut. D menyebut, ada 3 orang lain yang belum mendapatkan bayaran sama seperti dirinya. Saat ini, George telah ditangkap polisi setelah laporan korban ke Polres Metro Jakarta Timur hampir genap 2 bulan. Pelaku menganiaya D gara-gara kemauannya tidak dituruti, yakni mengantarkan makanan ke kamar. Korban bercerita, dirinya sempat dibawa ke klinik oleh orang tua George karena mengalami luka di kepala. Bahkan pemilik toko roti tersebut juga menyarankan D untuk melapor ke polisi.
Namun, sebelum kejadian yang viral itu, pelaku pernah sesumbar bahwa dirinya kebal hukum. Saya sempat ditarik sama bos saya untuk keluar. Katanya laporin saja ke polisi, ungkap dia. Orang tua George Sugama Halim, GSH, turut jadi sorotan usai putranya ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap karyawati. George Sugama Halim diketahui merupakan anak dari pemilik toko roti di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur.